Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kata beliau, wal qullatani, adapun dua qolah, bil wazni dengan timbangan, itu khamsumi'ati ritlin baghdadiyin, itu adalah 500 kati Baghdad takriban, kurang lebih. Jadi ukuran dua qolah itu kalau ditimbang itu setara dengan 500 kati Baghdad. Tetapi 500 kati Baghdad ini enggak pasti, tetapi takriban, secara takriban, yaitu kurang lebih. Artinya kurang-kurang sedikit dari 500 kati Baghdad itu enggak masalah, tetap dianggap dua qolah. Kemudian wabil misahati, dan dengan ukuran fil murabba'i, pada atau di tempat yang bentuknya itu murabba', segi empat. Ukuran dua qolah tadi adalah dhira'un wa rubu'un, 1 dhira' seperempat, tulan panjangnya, wa ardhan lebarnya, wa umqan dan dalamnya. Nah, dhira' tadi itu bi dhira'il yati al-mu'tadilati, yaitu dengan dhira'nya tangan yang normal, mu'tadilah. Jadi ukuran dua qolah, kalau tempatnya itu segi empat, maka panjangnya, lebarnya, dan dalamnya itu adalah 1 dhira' seperempat. Nah, 1 dhira' tadi itu diukur dengan dhira'nya, dhira' tangan yang sedang, yaitu al-yad mu'tadilah, dengan dhira'nya tangan yang sedang. Nah, di bawah itu ada keterangan nomor 3, dhira' itu adalah 48 cm. Jadi 1 dhira' itu adalah 48 cm. Berarti kalau 1 dhira' seperempat itu adalah 60 cm. Jadi kalau 1 dhira' itu adalah 48 cm, berarti kalau 1 dhira' seperempat, dhira'un wa rubu'un, itu berarti adalah 60 cm. Nah, jadi dua qolah, kalau tempatnya itu persegi 4, maka panjangnya, lebarnya, dan dalamnya itu adalah 60 cm. Wa fil mudawwar, dan pada tempat yang bulat seperti sumur, itu adalah dhira'un, 1 dhira', yaitu 48 cm. 1 dhira' min sa'iril jawanib, dari seluruh sisi-sisinya, bi dhira'il adamiyyi, dengan dhira'nya manusia. Wa dhira'ani, dan 2 dhira', umqan panjangnya, bi dhira'in najjar, dengan dhira'nya najjar, tukang kayu. Wa huwa, adapun dhira'nya najjar itu adalah dhira'un wa rubu'un, 1 dhira' dan seperempat dhira'. Jadi kalau tempatnya itu bulat seperti sumur, maka semua sisinya itu panjangnya adalah 1 dhira', yaitu 48 cm. Kemudian dalamnya itu adalah dhira', 2 dhira', dhira'ani, 2 dhira'.
Nah, 2 dhira' ini itu dengan ukuran dhira'nya tukang kayu, yaitu 1 dhira' 1/4. Berarti 60 cm 1 dhira'nya itu, 1 dhira' 1/4-nya tadi. Nah, kalau 2 dhira' berarti 60 cm kali 2 berarti 120 cm. Jadi kalau tempatnya itu bulat seperti sumur, maka semua sisinya itu adalah 40 cm, 48 cm, yaitu 1 dhira', 48 cm. Kemudian dalamnya itu adalah 2 dhira' dengan dhira'nya tukang kayu, yaitu dalamnya adalah 120 cm. Kemudian kata beliau wala tanjusu, dan tidak menjadi najis, kullatamain 2 kolah air, walau ihtimalan, walaupun 2 kolah air tadi itu ihtimal, artinya hanya perkiraan saja, diperkirakan airnya tadi 2 kolah. Nah, gambarannya ihtimal itu bagaimana? Nah, di sini sebutkan ka'an syakka, seperti seorang ragu-ragu, fimain di dalam air, abalaghahuma amla, apakah air tadi sampai 2 kolah atau tidak. Wa in tuyuqinat, meskipun diyakini, qillatuhu sedikitnya air, qablu sebelum adanya keraguan-raguan. Nah, wala tanjusu kullatamain, tidak menjadi najis kullatamain 2 kolah air, bimulaqati najisin, dengan sebab bertemu dengan najis. Tetapi ada syaratnya, malam yataghayyar bihi, selama air tadi tidak berubah bihi dengan sebab najis. Jadi 2 kolah air, walaupun 2 kolahnya tadi itu masih ihtimal, masih diragukan apakah sampai 2 kolah atau tidak, dan meskipun diyakini sedikitnya air tadi sebelum terjadinya keraguan-raguan tadi, apabila air tadi terkena najis, yang penting najisnya tadi tidak sampai merubah air, maka air tersebut tetap dihukumi suci mensucikan. Syaratnya tadi malam yataghayyar bihi, selama air tadi enggak berubah bihi dengan sebab najis tadi. Jadi selama airnya enggak berubah dengan sebab najis, maka air tadi tetap dihukumi suci mensucikan. Wa in ustuhlikatin najasatu fih, meskipun dihancurkan an-najasatu najis fihi di dalam air yang 2 kolah tadi. Jadi misalnya ada air 2 kolah, kemudian kencing 1 botol itu dihancurkan, dimasukkan ke dalam air yang 2 kolah tadi. Maka dilihat, kalau 1 botol kencing tadi itu tidak merubah air, baunya tidak berubah, rasa dan warnanya juga enggak berubah, maka air tadi tetap suci mensucikan. Ini yang dimaksud dengan wa inistuhlikatin najasatu fihi, meskipun dihancurkan najis fihi ke dalam air tadi. Kemudian wala yajibu, dan tidak wajib, at-taba'udu, menjauh, tidak wajib menjauh, an-najisin, dari najis, tidak wajib menjauh dari najis, fima'in kathirin, di dalam air yang banyak. Jadi kalau airnya itu banyak, 2 kolah lebih, kemudian di dalam air tersebut misalnya ada najisnya, ada najis padatnya misalnya, maka ketika kita ingin ngambil air
itu nggak wajib, nggak harus menjauhkan diri dari najis. Jadi mengambil air dekat dengan najisnya itu pun nggak masalah, asalkan bukan pada najisnya. Kemudian walau bala, seandainya seorang kencing fil bahri di lautan, masalan contohnya, fartafaat, kemudian naik minhu dari laut tadi, raghwatun, busa, ada busa yang naik, fahya maka adapun busa tadi itu najisatun najis, intu yukina, intu hukkiqo, jika diyakini annaha bahwasanya busa tadi itu min ainin najasah, berasal dari ain najis. Jadi raghwah tadi, busa tadi adalah najis jika diyakini bahwasanya raghwah tadi min ainin najasah. Atau diyakini busa tadi minal mutaghayyir, dari air yang berubah, ahadu ausafihi, salah satu sifat-sifatnya air, biha dengan sebab najis kencing tadi. Wa ilah, kalau tidak diyakini busa tadi berasal dari najis, maka fala, maka busa tadi tidak najis. Jadi kalau ada orang yang kencing di lautan, kemudian dari laut tadi itu ada busa yang naik, maka bagaimana hukum busa ini? Nah, kata beliau, kalau busa tadi diyakini berasal dari najis atau berasal dari air yang berubah salah satu sifatnya sebab najis kencing tadi, maka busa tadi dihukumi najis. Tetapi kalau tidak diyakini berasal dari najis tadi, maka ya tidak najis. Walau turihat, kemudian walau turihat, seandainya dilemparkan fihi ke dalam air, ba'rotun, kotoran hewan. Seandainya kotoran hewan dilemparkan ke dalam air, fawaqa'at, kemudian jatuh, min ajli turhi, disebabkan dilemparnya tadi, jatuh kotrotun, tetesan, ala syai'in, atas sesuatu, maka lam tunajjishu, tetesan tadi tidak menajiskan sesuatu tadi. Jadi kalau kotoran hewan itu dilemparkan ke dalam air misalnya, kemudian air yang nyiprat tadi itu ada air yang nyiprat kepada sesuatu. Jadi kotoran hewan dilemparkan ke dalam air, kemudian ada air yang nyiprat pada sesuatu, pada satu benda misalnya, maka air yang nyiprat tadi itu tidak menajiskan benda yang kena ciprat tadi. Jadi benda yang terkena cipratan tadi itu tidak menjadi najis. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.